Selamat malam kawan-kawan. Eh, Perkenalkan, saya yang bakalan nge-host hari ini mainly bersama Ko Henry. Ko Henry agak echo suaranya. Wah, ramai banget. Rame banget. Ramai banget. Super rame. Halo. Halo. Mantap. Halo Set. teman-teman. Halo. Udah lama nggak ketemu. Boy band for real. Yaudah, aku opening dulu ya. Kok ini nggak tahu kursus apa aja deh. Ya, boleh nih. Teman-teman. Thank you banget udah join malam ini. Aku panggilannya Fyuki kalau di Karavan. Di community juga panggilannya Fyuki. Bakalan nge-host. Ada guest kita kali ini namanya Ken Damardi. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu siapa itu Ken, but he is mega cool artist. And barengan sama gua ada, ya you guys udah kenal pasti, ada Ko Henry juga. And ya moga-moga gue nggak nervous sih, intinya sih gitu aja. Semoga gue bisa melakukan pekerjaan gue dengan baik malam ini. Ya, halo Ken. Ya, Halo, Ken. halo semua. Yes. Mungkin before banyak pertanyaan, bisa perkenalin dulu siapa sebuah Ken Damardi. Oke. Dan mungkin Oke. you udah, ada kayak kalau dari sepengetahuan gue, you udah banyak ngerjain banyak project yang notable banget nih. Kayak teman-teman juga pasti tahu gitu loh. Mungkin bisa singkat, nggak masih singkat, gak apa-apa sih. Maksudnya perkenalin diri. Oke. Ya, singkat aja lah ya. Perkenalin, nama gue Ken. Kalau di IG Ken DMD. Terus udah jadi konsep artist, konsep designer kurang lebih 10 tahun. Terus project-project yang pernah dikerjain, mungkin yang paling terkenal itu Valorant. Tapi itu dari West Studio sih, jadi nggak langsung sama Riot. Lalu ada apa ya, kok jadi nggak inget. Beberapa klien sebelumnya Phoenix Labs. Terus ada pernah dari Valve juga untuk bikin item untuk international. Terus sekarang lagi kerjain Darksiders 4 sama Gunfire Games. Wow. Ya. Padahal aku game masa kecil sih itu Darksiders. Serius? I played a little bit, tapi nggak banyak banget. Mostly temen gue yang mainin, terus gue liatin main juga gitu. Oke. Itu game keren sih dulu. Gue malah nggak pernah mainin sih. Oh ya? Ya, gue nggak pernah mainin. Tapi sekarang mengerjakan, ya. Benar. mantap. Ya, BTW Ko Henry kalau misalnya pengen ngomong atau pengen tanya, shoot aja langsung, gak masalah I think. Kalau dari sini, kira-kira you nyebut diri you, kalau kemarin sedikit tanya-tanya, konsep designer instead of concept artist, bener nggak? Benar. Nah, kayak gitu tuh boleh cerita nggak bedanya apa gitu loh? And kenapa you nyebut diri you concept designer? Karena sebenarnya desainer sama artis itu tujuannya berbeda. Dan menurut gue sebenarnya pekerjaan konsep artis itu lebih ke desain dibanding art. Karena lebih perlu banyak pikir tentang tentang desainnya aja sih. Kayak tujuan goal dari tasknya itu, misalnya dibanding ilustrasi kan lebih untuk dapat polish dan evoke emotion yang gimana gitu. Tapi kalau sebagai designer itu kan untuk nge-solve problem dibanding bikin art lah ya. Lebih solve masalah lah.
Dan jadi gue merasa gue bukan artis karena gue nggak terlalu suka bagian akhir rendering polish-nya itu. Gue nggak suka sama sekali gitu. I see. Jadi kalau pekerjaan gue cuman misalnya boleh hanya untuk nge-sketch aja, itu gue jauh lebih suka. Nggak harus yang finish gitu sih. Jadi Menarik makanya sih. kenapa gue panggil concept designer, karena gue merasa gue bukan artis, lebih designer gitu. Tapi desain-desain yang you bikin kan tetap ada, you know, kalau kita awam ngomongnya ada artistic value-nya gitu kan. Tapi lebih tetap apa namanya, problem solving, kan lebih suka doing problem solving dibanding polishing the beauty lah, intinya kayak gitu ya. Benar-benar. Maksudnya artistic sense, bukan artistic sense, tapi kayak artnya itu lebih kayak semacam vessel kali ya, kayak semacam alat aja untuk membantu mengutarakan atau kasih lihat desainnya gitu. Bahkan maksudnya kayak kadang untuk solve design itu kan kadang gue juga cuman dari kertas sama pen kayak kasih aja gitu, nggak harus sampai yang full render sebenarnya gitu beberapa hal. Jadi benar-benar fokusnya lebih ke solve masalah visualnya dibanding nge-polish finalnya sih. Untuk solve masalah visual buat si Kliennya. klien. Ya. Benar. I see. Nice. Oh, by the way, kalau you pengen, you know, tadi udah nyiapin screen sharing and so on. Itu nanti aja kalau mau nanti mau aja. topik. Iya, lu mau ngomong. Oke, sip. Menarik sih, Ken. Yes, go on. Ya, ini sih dari tadi penjelasannya sih Ken, justru bagian polishing itu bagian yang menurutmu kamu kurang enjoy ya Ken ya? Sama sekali nggak enjoy sebenarnya. Karena Tapi, itu kayak perlu kesabaran banget dan Iya. aku sangat nggak sabar untuk render detail itu. Tapi untuk jadi suatu portfolio yang bakal kamu tunjukin kan, untuk supaya di-present oke dan menarik potensial klien kan, at some point kita harus ada standar polish yang acceptable buat the clients gitu. Walaupun mungkin di balik prosesnya itu nggak semua potensial klien bisa ngelihat cuma dari Iya benar. atau maksudnya hasil akhirnya tetap nggak bisa, maksudnya tergantung konteks lah ya. Tapi kalau untuk portfolio hasil akhirnya nggak bisa cuman rough aja juga sih. Maksudnya seburuk-buruknya line art-nya itu tetap harus di clean up. Kayak misalnya contohnya, bukan contoh. Misalnya kalau menurut aku sih, portfolio untuk konsep designer harusnya lebih menunjukkan sketch dan eksplorasi dibanding kayak satu final piece gitu loh. Dan bahkan kalau misalnya di portfolionya jauh lebih banyak sketches, itu lebih bukan sketches aja, tapi sketches dan kayak kasih lihat cara otak kita kerja gitu, cara otak kita explore, itu lebih ada value-nya sih buat art director gitu. Tapi untuk yang polish-nya memang ya untuk eye catching-nya lah ya, untuk portfolio kan memang perlu sesuatu yang eye catching ya. Emang harus adalah satu atau dua yang bisa menarik perhatian gitu. That's interesting. Tadi kan ada ngomong harus lebih banyak iteration, lebih baik, atau variasi lebih baik buat dilihat art director. Menurut Ken kenapa
seberapa banyak dan kenapa harus banyak gitu loh kalau di doing concept design. Biasanya kalau kita ngerjain ilustrasi, I mean aku aku sendiri kerjainnya banyak kan konsep art sih. Cuma kalau Heeh. ngerjain ilustrasi kan paling 4 sampai 6 thumbnail juga sudah cukup gitu kan. Kalau di konsep art gitu atau kayak buat ngasih lihat ide kita biasanya kan ngerjain berapa banyak sih atau kayak dan seberapa penting gitu eksplorasi ide gitu loh. Sebenarnya tergantung ke pekerjaannya juga sih, jenis pekerjaannya dan project-nya lagi di stage yang mana gitu. Kalau misalnya project-nya masih di tahap awal sekali yang masih dibilangnya blue sky lah ya, tahap blue sky gitu. Kayak yang kamu bisa kerjain itu seluas langit gitu kan. Itu kebanyakan tuh memang kerjanya tuh hanya rough sketch aja dan hampir nggak ada yang final. Dan kalau di portfolio sendiri ya sebenarnya nggak ada aturan harus nunjukin 4 atau nunjukin berapa, itu kayak bener-bener tergantung konteks dan deadline-nya sih. Maksudnya kalau deadline-nya unlimited ya bisa aja explore terus-terusan tanpa harus ke final gitu kan. Tapi ya kalau misalnya udah mulai stage yang akhir-akhir, misalnya hanya kerjain props saja, nah itu eksplorasinya jauh lebih sedikit karena mereka misalnya udah lebih tahu, oh untuk gamenya mereka perlu prop kayak apa ya? Oh kayak misalnya ada pintu nih, pintu untuk mereka playernya bisa buka atau gimana lah, ada key-nya gitu. Mereka udah tahu nih spesifikasinya, dimensionnya berapa itu udah tahu. Jadi itu untuk explore itu nggak perlu sebanyak itu dan apa ya bilangnya? Udah ada limitasinya lah ya kurang lebih ya. Limitasinya udah ada. Tapi kalau misalnya di stage awal itu kan misalnya mungkin mereka belum tahu. Mereka cuma tahu ada ide pintu tapi belum tahu pintunya sebesar apa, bahannya apa, bukanya kayak gimana. Nah, itu baru kita explore banyak sekali itu, ide-ide itu. Mungkin klien bisa aja cuma ngomong, gue pengen bikin pintu teleport ke dunia iblis gitu misalnya. Iya. Bisa Tapi kan kayak gitu. mereka belum tahu tapi spesifikasinya apa kayak ya terus tapi kalau misalnya yang tadi gue bilang kalau udah lebih tahu, mereka udah tahu nih art style-nya juga seperti apa, terus secara teknisnya kayak misalnya perlu ukurannya segini, playernya 2 meter, ukuran pintunya perlu tingginya 4 meter atau gimana lah. Itu kan mereka lebih limited. Itu lebih limited. Gitu. Jadi misalnya dengan brief tadi, tolong bikinin pintu ke dunia iblis. Misalnya kan ada ide, oke gue pengen bikin pintunya kayak manhole gitu bisa aja. Jadi kayak nyemplung doang gitu. Atau kayak bikin pintunya kayak gate yang besar sekali kayak gitu. Itu explore-nya karena belum tahu arahannya, jadi kayak bisa tanpa batas gitu ya kalau masih di blue sky stage gitu ya. Cuma mungkin nanti kalau kedepannya ternyata art director-nya udah milih, oh kayaknya ide yang manhole nih bagus nih, gue pengen explore yang ini. Terus baru itu ada lebih ada limitasinya begitu ya. Kurang lebih. Tapi maksudnya kalau lu datang di project-nya udah jalan lumayan lama gitu. Terus art style-nya sendiri udah ada, mereka udah tahu nih di dunia ini tuh teknologinya kayak apa sih. Dan itu jadi lu makin limited lagi. Jadi explore-nya nggak perlu sebanyak itu dan misalnya buka pintu aja mungkin mereka udah ada animasi yang mereka bakal reuse, buka pintunya kayak pintu biasa. Kayak gini kan. Lu nggak bisa bikin yang aneh-aneh lagi, udah pintunya udah pasti seperti ini gitu. Gitu loh. Jadi ya semakin telat di project-nya limitasinya semakin banyak dan nggak perlu banyak variasi lagi gitu. I see. Jadi tergantung stage, tergantung tahap, tergantung kita masuknya pas kapan juga gitu ya. Yes. Menarik. Ini terus ini ada FAQ. Menurut ini aku baca aja. Buka-bukaan kita ada skrip. Enggak lah. FAQ.
What makes a good design? What can? Hmm, yang pasti itu harus nge-solve masalah kliennya. Nomor satu itu harus nge-solve. Terus bukan nomor dua sih. Itu nomor satu sih, yang paling penting itu. Kayak nggak peduli desain lu seburuk apapun, tapi itu bukan buruk ya. Nggak peduli secara visual itu menarik atau enggak, tapi kayak asal itu nge-solve dan sesuai dengan requirement klien saya, ya itu desain yang bagus gitu, karena sesuai dengan spesifikasi kan. Makanya itu gue bilang gue bukan artis, karena menurut gue lebih pragmatis. Oh, teknisnya begini, ya udah gitu. Terus intinya itu sih, desain yang bagus itu yang nge-solve problem kliennya. Tapi di luar itu, yang dari variasi, yang gue bilang kayak explore variasi, explore ide, itu banyak yang skill-skill yang perlu kita punya sih sebagai konsep designer. Misalnya, jadi untuk explore ide itu, menurut gua yang gue sering lihat, kebanyakan orang explore idenya mungkin cuman kayak sebatas apa ya? Mereka kurang explore aja idenya sih. Lalu sorry, ini agak bingung nih jelasinnya. It's okay, take your time. Ini mungkin kita bisa gabungin aja kali ya. Tadi kan pertanyaan buat what makes a good design? Ya jawabannya yang solve client punya problem, bener kan? And then kita lanjut aja kali. Kan ini kita udah ngulik ke jawaban Ken soal idea exploration. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya, what kind of skill set yang kita perlu bikin atau perlu kita build sebagai konsep artist atau konsep designer gitu. Oke. Jadi kalau untuk, menurut gua paling penting itu kita punya creativity untuk bisa explore ide-ide yang menarik sih. Punya apa tadi? Creativity? Punya creativity untuk explore ide yang menarik, meski mungkin ada technical limitation. Dan skill-skillnya kalau misalnya gua pikirin kemarin, gua udah tulis nih. Ada beberapa. Yes. Itu satu, shape design. Shape design menurut gue itu sangat penting. Terutama kalau misalnya lu project-projectnya yang lebih stylized ya. Menurut gue sangat penting itu. Shape design. Lalu mikirin functionality dari desain itu. Jadi bukannya asal suatu box asal dibikin, tapi gimana cara box itu dibikin. Kayak misalnya orang bikin satu treasure chest, terus ada nih misalnya ada detail-detail ornamennya, tapi mereka nggak mikirin ornamennya tuh dibikinnya kayak gimana, cuman asal ada ornamen gitu. Kan misalnya ornamen bisa aja kayak ornamen itu dibikinnya dari metal itu dibikinnya dari gimana, apakah ornamennya di etch ke metalnya, apa ornamennya tuh di shape, kayak misalnya dari panas terus di shape, atau kayak dipakuin ke besinya, atau di weld, atau kayak pokoknya dari satu detail itu kan banyak cara bikinnya gitu loh. Jadi nggak cuman kayak kita asal naro detail, tapi kita pikirin gitu doang. Ya benar. Kita jadi pikirin bagaimana cara elemen-elemen itu tuh disusun gitu loh. Emang cara bikinnya gimana, menurut gue itu sangat penting untuk bikin desain yang believable. Lalu yang penting juga itu explore materials. Kebanyakan orang mungkin kayak udah ada satu ide nih, mau bikin lagi mungkin kayak treasure chest. Treasure chest-nya itu dari kayu, ya kan, misalnya dari kayu. Tapi mereka mikir materialnya, kayunya tuh satu jenis aja. Sebenarnya
kayu itu juga sebenarnya banyak jenisnya. Kita bisa explore, ada kayu yang mungkin udah mulai busuk, ada yang kayu yang mulai gimana gitu kan. Kita bisa explore Make sense. macam-macam gitu. Iya. Selain itu juga mikirin soal animation. Karena misalnya kita balik ke ide treasure chest. Secara animasi gimana cara treasure chest itu kebuka? Yang standar mungkin kan ada lid kebuka gini kan. Tapi sebenarnya kita bisa bikin lebih menarik lagi. Mungkin kayak saat ini dibuka, ternyata di dalamnya tuh ada kayak compartment yang ikut ketarik kayak toolbox gitu kan, kebuka gitu. Jadi saat playernya buka treasure chest itu, playernya dapat sebuah momen yang keren buat di gameplay mereka gitu kan. Jadi nggak asal kita buka terus keluar sinar, tapi mungkin kayak kebuka terus kayak ada mekanisme yang seperti apa gitu. Keren sih. Contoh yang bagus misalnya itu Borderlands. Borderlands lu buka treasure chest yang isinya senjata itu dia buka terus keluar kayak side compartments yang kasih lihat nih senjata gitu. Jadi nggak cuman buka lid doang. Dan menurut gua mikirin animasi itu lumayan penting sih karena itu salah satu desain bukan simple lah ya, yang bikin desain kita lebih menarik, kayak menambah rasa. Ada layernya. Ada layernya. Gitu. Terus nggak cuma kayak plop gitu doang, kayak pas kita lihat tuh bisa kayak ada wow faktornya, kayak wow keren ya, wow bukanya kayak gitu ya, wow dipikirin banget ya. Mungkin kita sebagai orang awam atau player nggak mikirin banget sih, cuma gimana ya kalau kita udah berkecimpung ke sini dipikirin sih pasti ya kayak ginian ya. Wah keren sih. Aku barusan do a quick research buat yang pengen lihat yang tadi contohnya keren sih. Kayak wah peti aja dipikirin sampai segininya loh. Ya. Maksudnya kalau misalnya lihat Borderlands, saat buka petinya tuh nggak cuma lidnya aja, tapi kayak mungkin ada screw-nya yang ke unscrew, kebuka, terus pelan-pelan kebuka yang atas, terus yang sampingnya ketarik atau gimana gitu. Jadi buka treasure chest nggak cuma satu cara gitu loh. Jadi kalau kita mikirin animasinya yang lebih menarik, itu kita bakal dapet ide-ide shape design yang lebih menarik juga, materialsnya juga kita kepikiran kayak kalau misalnya kita mau bikin animasi seperti ini, gimana cara orang-orang ini tuh assemble treasure chest-nya. Jadi kayak secara design ya. Lebih believable juga gitu, nyambung semua. Dan satu lagi itu juga secara storytelling ya, kayak misalnya ini yang bikin tuh siapa? Kalau misalnya yang bikin kayak dwarf gitu, anggapnya dwarf ya. Materialnya apakah mereka bakal pakai kayu atau pakai besi? Gimana ya kita bisa enhance desainnya, enhance storytelling dari desain itu gitu. Jadi yang penting buat recap kayak shape design, functionality, material, animationnya, sama storytelling. Itu nyambung sih menurut gua. Wow. That's a lot. Banyak banget. Iya. Ya. Jadi ya buat simple prop aja sebenarnya sebenarnya ada satu lagi sih. Masuk ke shape design sih tapi kalau misalnya ini gue screen share ya. Ini gue udah boleh banget. Sih. Gaskan bos. Let's go. Application CSP. Bisa lihat CSP? Lu punya oke, bisa. Fellow CSP user baby, let's go. Ya, udah nggak mau pakai Adobe. Yes, mahal. Let's go. Ya. Wow, gila. Ini keren. Dari Remnant 2, Project Remnant 2 ini disuruh bikin satu kunci untuk buka pintu atau apa gitu, nggak inget. Jadi ini dari satu prompt aja kita bisa bikin banyak ide, keluarin banyak ide. Kayak misalnya seperti ini, gue sekalian gambar. Mungkin kalau boleh tahu dikasih tahu dulu promptnya apa buat bikin kunci. Ini. Bikin kunci tadi ya, buka pintu atau apa, gue lupa.
Kalau nggak salah pintu sih. Kayak misalnya Ada ini limitasinya nggak, Ken? ini belum ada. Hmm. Karena mereka cuman kayak kita ada pintu tapi kita belum tahu cara pintunya kebuka tuh Opennya. pakai kunci apa gitu. Dan Oke. ini ya kasih banyak ide. Wow, ini benar-benar kalau gue lihat sekilas ya kayak 80% nggak kayak kunci kelihatannya. Nah, iya kan? Jadi Kayak, sebenarnya wow. kunci itu bukan harus jadi kunci aja. Kayak misalnya ini dunianya tuh dunia alien. Kenapa nggak kita bikin kuncinya yang organik kayak dari semacam alien gitu? Kita pegang aliennya terus masukin ke mana atau pakai kayak biological ID atau gimana gitu kan bisa aja. Terus kayak yang ini kita mungkin semacam fan kayak idenya dari Chinese fan gitu kan kebuka. Terus mungkin tergantung dari dia bentuknya kebukanya gimana dia bisa buka pintu yang mana gitu kan. Ini paling kunci sih bentuknya tapi dibanding yang lain. Ya, terus kayak ini mikir ini bisa muter saat udah mau dideketin dia muter terus kayak dia bakal nge-lock ke kuncinya gitu. Bisa aja. Lalu yang tadi gue bilang soal shape design itu salah satunya ini. Maksudnya kita mikirin tentang ini cuman lever ya, cuman kayak player ada orang bakal dorong ini. Tapi gue sebenarnya simpel banget, tapi gue mikir gimana supaya bikin desainnya lebih menarik. Ya gue tambahin negative shape semacam ini nih. Jadi saat ininya gerak, dia tuh kelihatan kayak ada sesuatu yang keluar masuk dari mekanismenya gitu, dari mesinnya. Jadi ini tuh kalau ada negative space gini tuh atau shape yang overlap itu bakal bikin desainnya lebih menarik saat dia animate ya. Di sini kan mikirin banget ya kayak animasinya bahkan juga kayak desainnya animasinya kayak gimana gitu kayak wow. Yes. Bener-bener poin yang tadi bener-bener dipikirin banget. Menurut gue itu penting banget sih. Wow. Terus yang ini, sorry. Yang ini kayak ini juga ini dari Phoenix Labs yang di cancel. Ceknya. Ini untuk bikin signage advertisement aja idenya banyak gitu. Mungkin ada yang dari drone, ada yang dari ini kayak semacam ditempel ke dinding atau gimana terus ininya muter dan keluar hologram atau kayak screen biasa atau kayak keluar hologram dari atas sama dari sini gitu. Atau mungkin cuma ada drone yang bawa banners gitu kan. Bannernya pun bisa beda-beda, mungkin drone-nya ada 2. Jadi benar-benar dieksplor ide-idenya dan secara visual tuh gimana. Apa ya katanya ya. Ya kita explore lah kayak animasi dan apa yang bikin momen itu lebih menarik saat player encounter. Berinteraksi atau encounter ya. Wow. Mantap sih. Ada yang bilang live-nya nge-lag? Shit. Gerak dikit kok. Gerak-gerak sih. Tergantung you gerakin aja sih. Kalau di gua aman sih. Oke. Oh. Iya, di tempatku juga lag sih. Nge-freeze katanya. Oke. Ya, nge-freeze. Maybe do you want to reshare? Ya. Oke. Wow. Lalu yang tadi yang gue bilang tentang storytelling itu nggak cuman dari prop ini yang bikin tuh apa gitu, tapi misalnya ini project-project dari Phoenix Labs gue suka sih, soalnya itu masuk yang Blue Sky. Tapi kayak ini idenya itu dari ada gua, terus ada semacam poison atau miasma yang keluar dari lubang-lubang gitu. Dan untuk ide itu aja gue bisa eksplor banyak hal. Jadi misalnya
gimana sih cara poison-nya itu keluar dari lubangnya dan dia bakal ngefek seperti apa ke guanya. Apa yang bakal terjadi dengan guanya gitu. Jadi kita nggak cuman kayak poison lake, tapi kita kalau ada poison misalnya dengan acidity tinggi, dia bakal ngefek gimana ke batu-batunya Kayak atau kayak kayak poisonnya apa? mikirin sebab akibatnya juga gitu lah ya, kurang lebih. Oh, still can't see the screen. Oh no. What? Di gua aman banget sih tapi sebenarnya. Oh, di So tempatku I don't know. juga belum keluar sih. That's Iya. trim quality 30 fps 1080p. Ya, ganti stream quality might help. Bisa nggak? Belum sih. Tunggu. Wah, kayaknya feeling aku Discord juga bisa jadi sih. Recently Discord lagi banyak bug. Iya. Oke, 720p aja ya. Bisa nggak? Ini kalau aku aman sekali lagi. Kalau di Ken-nya aman atau nggak tahu. Atau di yang lain. Coba yang lain. Gue sih aman. On. Bisa nggak? Kalau di gua aman ya. Iya. Aman. Udah ya? Oh, Sebenarnya aman. Udah bisa? Oke. di tempatku yang belum bisa sih. Ah, masih belum? No. Ada yang bisa, ada yang sebagian belum Iya. bisa. Kayaknya bukan masalah dari Ken sih kalau gua rasa ini. Aduh. Masalah Discord kemungkinan besar atau internet kalian. Oh. Gue coba matiin kamera biar lebih. Atau gue yang matiin kamera. Lu jangan matiin kamera, Ken. Yang lain butuh lihat yuk. Tapi yang penting kan ininya screen-nya. Nih, gue Takut. yang matiin kamera deh. Udah kok Henry aja yang magic Ya, deh. konten aja. Bisa nggak deh? Wah, Again, di gua aman. Discord-nya. Yeah. Iya, aku juga nggak bisa lihat kamera kalian sih. Kamera dan streamnya. Kamera udah aku matiin tadi. Ini nyala lagi nggak apa-apa. Kayak harusnya nggak apa-apa sih kan kamera. I think kalau emang nggak bisa ya sorry guys. It might be lottery. Kayak yang tadi Abby bilang. Coba nih. Again, di gua aman banget. Ya. Server status is green. Hijau banget. Mungkin bisa nggak apa-apa sambil dijelasin aja pelan-pelan. Oke. Bentar. Gue ada ide. Mana ya? Sorry fellas, ada technical problem. Let me ask. Ini image yang mau gue pakai untuk jelasin. Gue taruh di chat. Oh iya. Yes, thank you so much Ken. Yes. Nanti gue bantu screenshot aja deh habis ini. Nyamuk. Oh keren banget nih. Jadi, thank you. Jadi untuk ide yang poison keluar dari lubang itu, gue mikirin cara efek ke levelnya tuh seperti apa. Apakah yang salah satu yang gue suka tuh yang di nomor 9 itu kayak poisonnya tuh lama-lama beku gitu dan jadi platform yang si playernya mungkin bisa naikin. Wow. Terus kalau misalnya ada ide ke depan lanjutannya mungkin kayak mungkin
platformnya bisa hancur terus kayak playernya jadi kena poison atau gimana gitu kan, kayak kita kasih ide ke game designernya juga bisa dari ide eksplorasi ini gitu. Wow. Terus kayak dari kenapa? No, kayak sampai sebab akibatnya aja tuh dipikirin, even di aftermath dari poisonnya segala tuh sampai dipikirin juga tuh kayak bener-bener mind blowing sih buat gua. Ya. Yes. Lalu sama yang ini sebentar, gue cari satu lagi. Ken, Ya. untuk yang kamu share ini, eksplorasi cave-nya ini, ekspektasi speed-nya dari tim mereka itu apakah dalam sehari atau dalam berapa hari kita harus bisa pull out desain? Pertanyaan bagus. Ada ekspektasi? Mungkin sebenarnya satu halaman ini mungkin hampir sebenarnya tergantung lagi otaknya lagi encer apa enggak. Kalau otaknya encer mungkin setengah hari jadi. Kalau lagi susah mungkin bisa sehari 2 hari gitu. Tapi itu kalau lagi sangat lagi banyak ide keluar gitu. Kalau lagi banyak ide keluar. End of day kamu harus submit something ya? Sejauh ini klien-klien aku nggak pernah minta seperti itu. Asal udah selesai di-submit. Ada yang menurut you kayak this is submittable, ini idenya jelas enough digambar, submit gitu ya? Gimana, sorry? Kayak misalnya kayak even sketch-nya tuh udah cukup jelas, pokoknya submit aja gitu ya, nggak mesti. Ya, yes. Tapi ya cukup jelas untuk kliennya juga ya. Yes. Bahkan soalnya nggak semuanya. Soalnya nggak semua klien itu bisa lihat secara visual. Kayak beberapa klien perlu lu lebih nge-render misalnya. Karena kalau lu nggak nge-render, mereka bakal kayak mikir kayak ini apaan nggak jelas desainnya. Ya udah nggak peduli, nggak mau dilihat gitu. Tapi beberapa bisa kayak cuman kasih sketches terus udah oke. I see. Sama ini awalnya ini pakai pen sama di scan terus diwarnain. Wah. Tradisional. Possible gak kalau ya mungkin tergantung kliennya lagi mungkin ya, kayak ada nggak you pernah ngalamin yaudah nih gue gambar tradisional submit aja gitu? Maksudnya gimana? Sorry. Kayak udah gambar dari kertas terus scan submit udah gitu doang. Pernah kok. Pernah. Actually pernah. Wow. Pernah. Itu yang ini sebentar. Ada kayaknya gue pernah. Gambar tradisional guys. Mari kita menggambar tradisional lagi. Tapi waktu itu gambar props doang sih. Mana ya? Ada reason nggak kenapa you waktu itu atau pas yang ini gambarnya dari tradisional dulu? Karena kalau buat gue gambar pakai, misalnya lagi sangat stuck untuk desain sesuatu, terus gue nggak tahu nih ini mesti gimana. Gue biasa balik ke kertas sama pen karena lebih flow aja tangannya. Kalau gambar ke komputer tuh kayak suka, apalagi ada undo ya, sering undo terus kayak jadi lama gitu loh. Tapi kalau gambar di kertas tuh kayak sekalinya jadi udah next, jadi cepet gitu. Do you feel like it lebih mindful rasanya pakai kertas atau gimana? Ya, lebih mindful. I see. Wow. Lalu keren. Apalagi ya tadi mau bilang ya, sampai lupa. Ini juga sebentar. Tadi mau kasih lihat apa ya? Bisa lihat nggak guys streamingnya? Kalau nggak aku screenshot. Ini contohnya yang ini. Boleh di screenshot. Saya screenshot saja. langsung di screenshot sama Ikan. Kayak ini masuknya ke yang Blue Sky ya, jadi sangat bisa ekspor macam-macam. Wow. Ini lumayan seru karena ini
prompt-nya itu kayak di gua, terus kayak semacam tomb gitu kan. Terus kita bisa waktu itu bisa explore ada apa sih yang player bisa encounter gitu, momen-momen apa. Dan menurut gue lumayan penting untuk ngedesain sesuatu momen tuh yang keren. Jadi saat lu main lu ngeliat apa sih yang bakal bikin merasa wah tempat ini nih keren banget gitu. Nggak cuman tempat biasa tapi ada sesuatu yang menarik gitu. Kayak ini yang gue suka ini kayak nomor 6 itu ada Kayak bridge mayat. dari skeleton. Tapi ya itu gue lumayan suka idenya sih. Kayak lu naikin skeleton untuk nyebrangin Agak gap. ngeri ya. Iya. Terus ya untuk bikin prop-propnya juga mungkin ada. Sebenarnya nggak semuanya harus unik juga sih. Kayak misalnya nomor 10 gitu kan. Kayak ya simple banget, ada mayat yang di atas semacam apa sih itu? Pillars. Semacam pilar atau platform terus yang Iya. ketusuk. Nggak harus sampai seunik itu sebenarnya. Kadang-kadang kayak kita keluarin aja idenya. Apa lagi ya? Satu hal lagi. Ini juga dari project ini gue lumayan suka explore yang mimic ini. Karena biasanya mimic itu kan kita dari game-game lain tuh udah terbiasa, oh ini treasure chest, terus treasure chestnya kebuka ada gigi gitu kan. Tapi gue mikir gimana cara bikin desainnya lebih unik. Mungkin giginya nggak tajam, atau mungkin bukan dari treasure chest aja, tapi dari pot. Kayak semacam pot yang biasa lu pukul, hancurin, ternyata itu mimic gitu kan. Terus kebukanya bukan lid-nya aja, tapi badannya kebuka kayak nyamping gitu. Itu kan menarik, nggak biasa lihat desain seperti itu. Gitu kan. Definitely. Terus ya, jadi kayak kita agak subvert expectation-nya lah ya. Apalagi ya yang perlu kita. Mungkin gue bisa arahin ke Itu aja sih. pertanyaan selanjutnya. Yes. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ini tentang workflow nih. Menurut you, workflow gimana yang paling oke based on your experience? Lagi itu tergantung project sama tergantung itu banyak, bukan tergantung project aja sih. Jadi banyak kondisinya ya. Tergantung lu di stage mana di project itu. Terus tergantung kliennya, tergantung art style-nya. Misalnya sekarang di project Darksiders 4 itu gue lebih banyak pakai 3D. Karena kliennya itu lebih pengen sesuatu yang apa yang kita present tuh lebih finished. Dan banyak prop yang gue desain itu dikirim ke outsource. Jadi mereka perlu sesuatu, maksudnya outsourcing studio yang bikin 3D assets ya. Jadi itu gue diminta untuk bikin props-nya tuh lebih detail, lebih clean, karena mereka perlu model itu. Gitu. Jadi you bantu bikin base-nya terus buat dilempar juga ke vendor lain gitulah ya? Biasanya mereka nggak minta 3D-nya sih, tapi minta lebih clean lah ya. Final result-nya diminta lebih jelas gitu. Dan perlu ada banyak call-outs-nya, maksudnya kayak reference yang lu pakai apa, jenis material yang lu pakai, yang lu reference di, misalnya di besinya itu yang seperti apa gitu loh. Nah itu nggak ada. Kita udah ngomongin reference kan nih. Kira-kira seberapa penting reference buat you? Terus habis itu kan dari tadi kita lihat kayak wow, kan idenya sangat kayak encer banget ya. Kok bisa aja kepikiran kayak gini? Itu gimana caranya you find and select reference gitu loh? Sebenarnya itu juga banyak faktor sih. Kalau untuk nyari ide biasanya gue nggak pakai reference, kecuali itu benar-benar stuck. Itu really? Baru gue. Karena menurut gue kalau udah ada reference, gue bakal stuck sama ide yang dari reference itu. Oke. Jadi saat kalau gue nyari ide, gue lebih prefer gue nggak ada reference dulu, karena gue pengen
nyari ide yang menurut gue unik gitu. Tapi kalau misalnya udah sangat stuck atau desainnya susah, oke, gue perlu cari reference yang bisa ngemicu inspirasi lagi gitu. Tapi kalau bisa gue nggak pakai reference untuk awalnya. Tapi kalau misalnya udah mau ngedetail, itu gue lebih pakai reference lagi. Karena gue perlu cari tahu yang tadi gue bilang kayak gimana sih cara benda ini dibuat. Nah itu kan gue bukan engineer, jadi gue perlu cari banyak reference nih. Oh, cara bikin, bahkan kemarin gue bikin semacam basket aja, woven basket, gue perlu cari tahu, oh bikinnya tuh gimana sih. Karena gue pengen nanti kasih lihat ke outsource-nya ini nih, kayak gini nih desainnya seperti ini, dan gue mau bikin desain yang belum selesai. Tapi kalau gue nggak tahu cara bikinnya, gue nggak bisa bikin desain yang setengah selesai gitu basketnya gitu kan. Jadi beberapa hal perlu reference, kalau stuck perlu reference, tapi sebisa mungkin nggak pakai reference untuk nyari ide gitu. Lucu juga ya, kayak malah Iya. counterintuitive bisa dibilang. Kayak kita artis kebanyakan pasti kayak, stick to your reference, look at your reference. Tapi di sini kan buat nyari ide malah biar unik atau kerasa fresh. Tapi nggak ada salahnya juga sih, kalau gue juga sering, kalau lagi yang gue bilang kalau misalnya lagi stuck nih, nggak jarang juga stuck nyari ide. Itu ya gue cari reference juga, dan cari reference-nya juga kadang nggak sesuai dengan, nggak terlalu ada koneksi dengan gambarnya atau dengan Objeknya ya. plotnya. Oh, oke. Jadi kayak kadang kita lagi nyari Pinterest aja, kayak nge-scroll terus ngeliat sesuatu yang bentuknya menarik nih. Hanya dari bentuknya ya, tapi itu bisa memicu suatu ide lain gitu kan. Itu bisa juga. Atau kayak cari reference yang bener-bener mirip dengan idenya, itu bisa memicu ide juga. Oh ternyata konstruksinya begini. Terus karena lu udah tahu cara konstruksinya, lu bisa bikin bentuk-bentuk lain gitu loh. Wow. Jadi pakai reference-nya lumayan fleksibel sih. Itu kebetulan ngejawab pertanyaan yang tadi. Gue mau tanyain sih. Apa tuh? Ya udah. Tadi pertanyaan gue mau nanyain kayak, nah pas lu lagi stuck itu gimana caranya you ngekstrak ide dari reference lu gitu? Dari reference yang lu lihat. Kalau itu kebanyakan nyari functionality, gue belajarin functionality-nya. Karena menurut gue itu sangat penting buat gue untuk tahu gimana bisa apa ya katanya ya. Kayak dari satu ide kita bikin ide-ide lain. Tapi kalau gue nggak tahu cara kerjanya, biasa gue nggak bakal bisa explore ide-ide lain gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kayak misalnya lu tahu cara fungsi pintu, ada hinge-nya. Cara hinge-nya bekerja itu kan, kalau lu perhatiin dia pintu itu nggak rap. Gimana ya? Sorry, agak susah jelasinnya. Tapi kayak kita harus cari tahu functionality-nya supaya kita bisa iterate dari functionality itu. Know the basic first dan baru tahu iterate. basicnya baru kita bisa iterate gitu kan. Itu menurutku salah satu gunanya reference. Lalu bisa juga dari shape design, kayak kita ngelihat sesuatu yang random terus merasa shape-nya keren, bisa kita pakai juga untuk explore ide. Atau mungkin dari material, oh kita lihat sesuatu yang materialnya keren nih, terus kayak terinspirasi, mungkin desain ini kita bisa coba pakai material yang seperti ini gitu. Atau kayak dari storytelling-nya mungkin seperti apa. Jadi fleksibel ya pakai reference itu. Terus ini banyak pertanyaan, dijawabin aja ya. Gimana Pak? Ya, Kita mungkin langsung kita bisa mulai, ya kita mungkin bisa jawabin pertanyaan sambil mungkin pertama gitu, dari Khalid ya. Yes. Khalid. Konsep artis atau artis panutannya siapa Bang? Konsep desainer ya. Konsep desainer, konsep artis.
Jordan Toufan dong. Wow. Wes. Orangnya ada di chat Oh, juga tuh. nih kayaknya. Di chat tuh. Mantap. Orangnya ada di chat Harus dipanggil juga kayaknya. nih kayaknya. Harus dipanggil juga. Harus dipanggil juga nih Jordan. Mungkin Bakat. nomor satu ya. Nomor Ah, satu tadi itu bukan Jordan berarti ya? Jordan salah satunya lah. Dia super Siap. jago lah. Siap. Tapi ini yang menurut gue buat gue ini paling favorit lah. Paul Richards namanya. Oh, Paul Richards ya. Physical banget ya desainnya ya. Kalau lu lihat dia nggak ada yang kerjaan yang finished juga. Terus ini gue lagi kerja bareng orang ini di Darksiders dan ini dia juga super jago, belajar banyak dari dia. Namanya Daryl Mandrick, udah senior banget ya. Mandrick. Ya. Dia super jago, bisa explore ide tuh banyak banget. Semua orang yang di project tuh sangat bingung dia kok bisa keluarin outputnya tuh sebanyak ini gitu. Yang lain belum kepikiran sih. Jordan Toufan udah 3 Iya, pas. sama Jordan Toufan 3, iya bener pas. Iya, pas udah bener Pas. jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk konsep itu sejauh ini gue dari yang gue pakai itu day rate. Karena kalau buat gue sih pakai fee per item itu lebih cocok untuk ilustrasi ya. Betul. Make sense. Tapi lagi tergantung kayak misalnya kita di hire-nya untuk beberapa item doang atau kita di hire untuk panjangnya, misalnya durasinya panjang gitu kan. Kayak sekarang gue dengan Gunfire kontraknya lama sampai projectnya selesai gitu. Jadi menurut gue lebih gampang ya gue hitung per hari aja, jadi nggak pusing. Make sense. Lalu, terus kita lanjut dari Jordan Toufan. What was the most challenging project that you have worked on and what did you learn in the process? Wah, ini pertanyaannya sulit. Paling susah itu mungkin yang ini nggak boleh dibilang. Projectnya belum di-announce. Project A. Oke. Siap. Projectnya belum di-announce. Tapi itu susah karena harus mengerjain jenis prop yang nggak biasa gue kerjain sama sekali. Boleh di-spill nggak jenis propnya apa? Bikin senjata. Tapi senjatanya yang lebih bukan fantasy. Jadi gue biasanya kerjanya tuh yang lebih fantasy. Jadi saat itu diminta prop yang nggak fantasy, terus kayak agak lebih realistik, itu wah pusing sekali. Gitu. I see. Terus yang dipelajarin itu teknik baru. Sebenarnya bukan baru sih, tapi kayak ya belajar untuk nge-kit bash aja sih. Nge-kit bash dan make sense, nge-make sense detail-detail dari kit bash itu untuk dibikin jadi sesuatu yang tangible. Karena kalau kit bash kan kadang banyak random detail ya. Random noise, yes. Ya noise yang sebenarnya nggak penting gitu. Jadi kayak ngefilter, belajar Photobash sama ngefilter detail yang di Photobash-nya gitu saat di clean up. Wow. Mungkin udah punya visual dari mental space. Ya itu benar sih. Visual library, personal interpretation. Ini nyambung ke pertanyaan nyambung ke yang soal reference tadi ya. Berarti buat nyari ide. Iya. Yes. Latihannya dan tips nambah visual library ini lebih perhatiin latihannya itu lebih perhatiin barang-barang aja sih, lebih perhatiin di dunia asli ya gimana barang itu dibuat atau gimana kayak mekanismenya itu gerak gitu. Perhatiin cara mereka connect kayak barang itu nggak cuma nempel tapi kayak ada cara mungkin ada
ada kotak tapi mungkin ada lubang terus dimasukin terus kayak misalnya kita lihat cara kerja woodworking, teknik woodworking Jepang zaman dulu itu kan nggak cuman asal kayu dipukul pakai disambungin pakai paku ya, tapi mereka ada Iya. bikin bentuknya kayak Lego gitu, mereka bikin bentuknya terus Iya. di-slotin. Nah Kayak itu puzzle. kita ya jadi kita cari tahu hal-hal seperti itu sih dan lebih mikirin hal-hal seperti itunya. Jadi untuk library lebih mungkin lebih curious aja ya tentang gimana sih Cara hal-hal kerja sesuatu. gitu. Cara membuat sesuatu, iya. Ya. Terus dari Mei Mungkin kita bantu bacain deh biar Ya, kita teman-teman bantu juga bacain aja. tahu. Oke. Selamat malam Kak Ken. Oh ya, Aku baca juga boleh. Ya, selamat malam Kak Ken. Aku habis sidang skripsi dan lulus, cuma ada pertanyaan dari dosen mengenai konsep art yang stuck di kepala. Apa penting konsep 2D seperti room cutout dan design exploration dalam pembuatan konsep art? Karena emang banyak workflow 3D ke 2D di konsep art. Cuma dosen aku berargumen kenapa aku nggak mulai dari 3D model dulu. Apakah kalau kita mulai konsep 2D lebih terkesan berencana dan clean buat direksi. Maaf bila much texto. Maksudnya itu kenapa nggak mulai dari 3D dulu atau gimana ya, agak kurang. Iya. Mungkin seperti itu juga sih. Kalau aku personally sih nggak suka mulai dari 3D dulu. Karena yang kalau buat gua menurut gua otaknya lebih encer kalau dari 2D dan nge-sketch dulu. Terus 3D-nya dipakai untuk make sure ukurannya tuh tepat gitu loh. Untuk ngebantu perspektif atau untuk bikin ukurannya lebih precise lah ya. Tapi kalau untuk nyari ide menurut gue lebih enak pakai 2D. Jadi nggak ada sesuatu yang fix karena beda orang beda workflow aja sih. Kayak mungkin aja ada orang yang lebih suka yang mulai dari 3D aja langsung. Dan mereka mungkin skill 3D-nya juga jago terus bisa dengan cepat nge-assemble ruangan gitu. Tapi kalau buat gue nggak seperti itu. Make sense. Lalu, kita lanjut pertanyaannya ya. Ada semoga tadi udah menjawab pertanyaannya. Semoga menjawab tadi, nggak kurang pertanyaan tadi. Kita lanjut dari Mr. V. Keyframe art sempat jadi pro kontra di dunia konsep art. Apa menurut Kak Ken, keyframe art penting atau enggak untuk suatu produksi dalam kurung game? Pentingkah untuk junior portfolio? Keyframe art itu itu sebenarnya tergantung konteksnya juga sih. Maksudnya kalau dari pengalaman nggak pernah ada tugas dari klien, permintaan dari klien untuk bikin keyframe art yang seperti dari One Pixel Brush. Tapi itu pengalaman gue sendiri ya, nggak pernah ada yang seperti itu. Mungkin dari kayak siapa ya di gasnya ada nggak ya yang nonton? Oh nggak ada. Orang One Pixel Brush. Mungkin kapan-kapan bisa tanya Leo itu gimana sebenarnya di sono. Karena kalau pengalaman gue nggak pernah sampai seperti itu. Terus penting atau tidaknya itu lagi-lagi tergantung konteks. Kayak kalau misalnya dan biasanya yang kerjain keyframe art itu juga yang lebih senior sih biasanya ya. Kayak yang di project sekarang itu yang kerjain si Daryl yang tadi gue share. Karena dia bikin painting itu super cepet. Oh wow. Tapi yang dia bikin juga nggak sampai sepolished yang kayak One Pixel Brush sih. Jadi ya
bener-bener kalau gue nggak ada experience dengan yang output seperti itu dan nggak tahu itu mereka di Makan apa biar cepet production kayak gitu. bukan sih kayak lebih kayak di production dipakainya untuk konteks seperti apa itu gue nggak tahu Oke. karena Nah, nggak Cinematic ada mungkin? pengalaman. Cinematic mungkin. Kurang tahu juga ya, nggak pernah Hmm. kerjain hal-hal seperti itu aja sih. Mungkin Hmm. masih nyangkut di pertanyaan ini kan kalau gue lihat kan banyak apa namanya portofolionya kayak dari ruangan tapi top down view kayak gitu. Itu tuh emang dari brief aja atau kayak udah ada mungkin dari keyframe artnya juga gitu atau gimana? Sebenarnya gue jarang loh yang kayak gitu, Oh iya, jarang-jarang. tadi soalnya lihat beberapa banyak yang top down view map gitu soalnya kan. Itu kebetulan projectnya emang yang top down. Projectnya yang top down, jadi Oh, maksudnya kerjainnya seperti itu. result gamenya sendiri bakalan top down gitu? Iya, Top down. benar. Oh, Benar. oke. Bukannya gue dengan sengaja bikin yang top down interior, tapi emang gamenya itu seperti itu. Itu jadi kalau bisa kita desain sesuai konteks gamenya ya. Kalau misalnya kita gamenya desain dari first person, ya usahain kayak kita bikin kameranya gitu misalnya ya dari first person kan. Jadi kita bisa lihat desainnya di konteks. Make sense. Terus Make sense. kalau top down ya kita bikinnya dari top down gitu. Terus Wow. Kita lanjut pertanyaannya ya. si Yogi. Semoga Halo, tadi Yogi. dijawab dari Yogi. What would you do differently if you're starting concept art career today compared to when you start years ago? Wah, susah banget ya ini ya. Kayak jadi konsep art. Main saham aja kan. Iya nih. Wah ini susah banget nih pertanyaannya. Sebentar. Udah nggak ada pertanyaan lain ya. Buy the dip nggak nih? Buy the dip nggak? Oh beli. Beli guys. Tapi tunggu tanggal 19 apa 20. Ntar ada MSCI lagi tuh. Tapi itu urusan nanti. Kalau misalnya mulai sekarang ya, apa ya? Nggak pernah kepikiran pertanyaannya. Mungkin bisa dipermudah dengan tips ya. Tips apa misalnya kalau yang anak mau start sekarang as concept artist. Kalau misalnya pertanyaan itu lebih gampang. Kalau mau start sekarang yang penting itu idenya sih. Bukan mungkin kayak zaman sekarang orang lihat banyak pakai 3D terus desainnya jadi terlalu kaku yang gue lihat. Kayak terlalu mengikuti 3D-nya, tapi beberapa orang memang jago banget sih. Ini jadi buat gue personally ya, yang lihat yang junior gitu kan. Yang udah senior mah terserah mau ngapain pun gitu kan. Tapi buat yang junior itu mungkin lebih coba utilize sketching, mau coba pakai pen atau langsung di komputer juga terserah. Tapi kayak maksudnya lebih coba explore ide-ide itulah, skill eksplorasi ide itu menurut gue penting banget sih. Mungkin kalau aku lihat dari sketch-sketchnya Ken tadi itu aku masih dapat vibe apa ya? Kalau kita yang early belajar konsep art itu kan kita kayak tahu ada beberapa konsep artis yang super senior gitu yang jadi istilahnya zaman waktu dulu tuh jadi idola kita waktu mulai, kayak misalnya kalau dari Japanese game kita kayak suka Yoshitaka Amano, terus yang Metal Gear Solid itu Yuji Shinkawa kayak gitu-gitu. Aku ngerasa dengan sketch itu ada sedikit ya aku tahu maksudnya konsep art itu harus menyelesaikan problem, tapi ada beberapa hal dari konsep artis terdahulu itu yang juga
bisa ngasih value sebagai inspiration gitu loh di Ah, tim. Itu itu yang aku kalau ngerasa heeh. sorry. Selesain dulu kok. Sorry. Itu yang aku ngerasa kadang memang tugas kita memang harusnya solving the game, tapi aku ngelihat ada beberapa konsep artis yang misalnya sebagai leadnya itu ngasih tone dan ngasih inspiration buat 3D, buat gameplay, game apa itu melalui dari sketch dia. Walaupun eksekusinya mungkin nggak akan exactly seperti gamenya ya. Tapi kan kita bisa ngerasain tuh kuat banget dari Yoji Shinkawa, dari Amano, desainernya Ya. Mad Max itu kayak kuat banget gitu ngasih tone itu gitu loh. Ya. Dan aku ngeliat di sketch-sketchmu tuh ada feel-nya seperti itu dibanding yang langsung 3D yang memang technical ya gitu. Oh, waduh, itu jauh lah, itu dewa. Tapi itu poin yang menarik karena yang Ko Hendry mention itu sebenarnya kan orang yang udah sangat senior ya. Dan mereka memang benar yang Ko Hendry bilang, mereka lebih di hire untuk ngeset tone dari atau ngeset art direction-nya gitu. Atau feel dari gamenya. Dan kalau menurut aku sih mereka lebih seperti artis dibanding desainer. Karena mereka tujuannya lebih untuk nge-evoke emotion-nya kan apa gitu. Betul. Dan nanti bakal di-hire designer yang untuk kayak oke, ini si Yoji Shinkawa nge-sketch kayak gini, detailnya apa kita nggak tahu, Lanjutin. kita hire designer nih, lanjutin. Yang benernya tuh Lanjutin. gimana? Sangat menarik ya, kayak bedanya kayak lumayan tipis ya tadi dari yang Ko Hendry jelasin gitu juga. Kayak kita bisa lumayan nyaru lah intinya. Dan aku ada sedikit pertanyaan sih, mungkin masih berkaitan dengan yang tadi ya, yang diinginkan skill yang diperlukan kalau mau start sekarang kan tadi udah dijawab. Mungkin aku sedikit gali lagi, kalau aku lihat dari portfolionya atau tadi yang di-share-kan kan kebanyakan props, terus ada sedikit level design atau environment. Sedangkan seringkali aku lihat portfolio dari junior artis itu kebanyakan bikinnya characters or skin kayak gitu. Jadi sebenarnya di industri menurut Ken pasti banyak lah yang masih pengen gambar characters juga ya gitu. Jadi menurut Ken apakah starting point-nya gimana gitu? Apakah karena jumlah jobs di sana itu lebih banyak props dan stage atau yang lain, apakah lebih baik ke situ atau kita masih harus include karakter artis harus include desain karakter di portfolio kita gitu. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi kalau misalnya mau jadi karakter designer itu jangan, karena pekerjaannya sedikit. Simply jangan. Kecuali lu bener-bener Ken yang jago. jawab. Kecuali bener-bener jago. Kayak super jago dan lu bisa stand out dari orang-orang yang jago. Karena kalau lu main game pasti yang bakal jadi marketingnya itu kan karakter desainnya gitu kan. Yang bakal bikin orang tertarik untuk main itu karakter desainnya gitu. Jadi ya jangan jadi karakter designer kecuali lu super jago. Dan bukannya bilang jangan jadi karakter designer. Tapi yang kalau mau jadi karakter designer itu bakal jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Dan untungnya gue emang nggak suka desain karakter, jadi ya banyaknya kerjain environments gitu. Dan emang kalau secara project jumlah aset yang dibutuhkan itu pasti jauh lebih banyak aset untuk props dan environment dibanding karakter. Dan yang main karakter itu pasti mereka akan hire-nya orang yang senior. Karena mereka mau karena mereka mau karakternya tuh sangat bagus gitu loh.
Iya. Paling kalau yang junior paling disuruh desainnya ya NPC atau gimana yang nggak penting gitu kan. Ya nggak ada salahnya sih mencoba, tapi itu ya sangat susah sih untuk jadi karakter designer. Yang bener-bener specialize cuman kerjain karakter ya, itu susah banget sih. I see. Agree. Setuju sekali. Ya. Jadi jangan ngarep muncul di gamenya Kojima, oh karakter designer siapa gitu. Itu hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin itu. Berharap dulu, nggak apa-apa. Ya berharap silahkan. Jangan jangan dijadikan tujuan yang bisa didapatkan dalam waktu singkat lah ya. Mungkin perlu 10 tahun gitu baru bisa. Atau lu bikin game sendiri, lu tulis aja karakter designer siapa gitu. Bisa Nggak ada salahnya bikin game sendiri gitu kan. Siapa tahu dari situ lu terkenal terus bisa ya. Tapi ya itu sangat susah untuk jadi karakter designer yang sangat specialized di situ gitu. Mungkin lanjut pertanyaan yang tadi. Sorry, ini si Abby ngomong yang hal yang menarik. Go on. Dikasih tugas costume design. Costume design beda dengan karakter design. Karena kalau costume design itu kan kayak lu ngedesain skin. Nah itu ya lebih buat junior gitu masih bisa dikasih gitu karena kan lu desain masih bisa diajarin gitu kan. Tapi kalau karakter design kan itu ada taste-nya gitu. Yang sangat susah atau art director-nya sangat spesifik mau taste-nya tuh seperti ini gitu. Jadi kalau costume design apalagi untuk bikin skin gitu itu masih lebih make sense kalau lu mau coba target ke situ gitu. Dan satu lagi Abby gambarnya bagus banget. Wah ya, kalau Abby sih jago ya. Luar. Iya, jago banget. Make sense. Iya. Iya. Itu cukup menarik sih menurut gua juga. Kayak kostum design, karakter design beda. Iya. Nah ini nyambung ke pertanyaan tadi kan karakter design katakan mending jangan kalau gitu. Kita bukannya jangan ya, sorry itu terlalu harsh. Ekstrim, ya. Terlalu ekstrim. Mungkin tapi dipertimbangkan lebih lanjut. Dipertimbangkan maksudnya boleh bikin boleh ngelatih karakter desainnya, tapi make sure lu juga kerjain hal-hal lain yang bisa bikin lu lebih hireable. Kayak misalnya lu kerjain bikin weapon design, kasih lihat variasinya, kayak tesnya gimana gitu. Yang mungkin nge-support karakter itu, tapi ya balik lagi gue bukan karakter designer, jadi nggak terlalu tahu gimana. Tapi kalau misalnya gue mau jadi karakter designer, nggak mungkin gue bakal cuman fokus ke karakternya aja. Jadi kalau kita mau jadi konsep designer atau konsep artist gitu, mendingan kita bisa nggambar banyak hal daripada funneling to one specialty gitu ya? Iya, kecuali lu super jago ya, kayak bener-bener jago gambar karakter, desain karakter. Make sense. Susah sih. Make sense. Ada pertanyaan lagi yang kita miss? Udah sih, mungkin Udah ya? kamu masih ada pertanyaan ya kayaknya? Ada, ya. Tadi tips kan udah ya kurang lebih ya? Ya nggak sih kok tadi? Udah. Experience juga udah. Tadi ada yang nanya. Ada yang tanya. Tadi ada yang nanya soal AI. Oh iya, sedikit menyinggung sih tadi. Oh iya ini. AI. Ini ada yang dari Khalid lagi. Karena Ken tidak merasa menjadi artis, bagaimana pendapat dan pandangan Ken soal AI as concept designer? Apakah pernah coba pakai? Kalau untuk coba pakai sih dulu pernah, yang pas awal-awal pernah coba pakai. Cuman setelah tahu cara kerjanya, terus kayak itu secara environmentally itu harmful banget, kayak udah nggak mau pakai lagi gitu kan. Terus dan untuk bikin desain nggak tahu ya, kayak agak
menghilangkan proses mikir itu agak terlalu sayang. Proses mikirnya itu yang gue suka gitu. Jadi kalau pakai AI ya kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Kecuali mungkin gue nge-train model AI sendiri, jalanin di komputer sendiri untuk ngelatih cara gue nge-polish atau nge-render gitu kan. Terus jadi kalau misalnya gue udah ada satu desain, gue minta dia yang bantu nge-render dengan cara dengan style gue gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk mikir ide dan desainnya sih kayaknya gue nggak mau kasih ke AI ya. Berarti sebagai konsep designer nggak relevan ya? Kurang Bukannya relevan. nggak relevan sih, maksudnya zaman sekarang kayaknya banyak orang yang nggak terlalu peduli tentang detailnya itu kan, kayak mereka mau yang penting kalau kelihatan keren aja gitu. Tapi setelah dibedah mungkin kan nggak terlalu make sense, tapi ya mereka nggak terlalu peduli. Ya Ya. ada efeknya kali ya, tapi saat ini nggak terlalu dipikirin sih. I see. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya. Karena nggak kerasa ternyata waktunya udah lewat gitu. Iya, udah lewat banget ternyata. Lewat banget, aduh. Baru nyadar. Aken. Ini dari Yogi kali ya, kita ambil pertanyaan dari Yogi kali ya. Habis itu ada satu pertanyaan lagi dari kita mungkin. Besides working commercially, any other goal revolving concept art atau concept design? Any other goal? Goalnya cuma pengen kerjain project-project yang keren aja sih. Udah tercapai berarti. Project lu keren. Debatable. Maksudnya yang gue kerjain sekarang props. Gue lebih suka kerjain yang kayak Phoenix Labs gitu. Gue bisa explore ide-ide. Itu yang gue suka. Tapi untuk dapet yang project seperti itu susah sih. Gitu. I see. Ya. Menjadi karakter artis untuk Kojima is the goal. Ada yang juga. ngomong gitu. Mungkin kita tutup dengan pertanyaan dari kita aja kali ya, Kohen. Ya, boleh. Ini mengenai industri. Cukup general pertanyaannya, kayak how's the industry for you right now? Especially, you kan doing freelance ya, mostly. Ya, kurang lebih gimana? Kalau industrinya sekarang sangat susah sih. Untuk dapat kerjaannya itu sangat susah. Karena 2-3 tahun lalu biasa gue ada 2 klien sekaligus, tapi sekarang tuh cuman bisa 1 aja karena mau nyari 1 lagi tuh nggak dapet. Karena kayaknya kebanyakan studio mereka hire-nya outsourcing studio, nggak hire yang individual lagi. Terus apalagi ada efek dari COVID juga. Pas COVID mereka banyak studio tuh bikin project baru, terus COVID selesai, budgetnya jadi mengecil, terus banyak project ditutup. Jadi sekarang banyak layoff juga gitu. Projectnya seret, budgetnya juga kecil, mereka jadi sedikit nge-hire orang. Jadi saat ini itu susah sih untuk dapetin kerjaan. Jadi yang lu punya ya ya merasa grateful aja gitu. Grateful. Important, fellas. Pertahankan. Yes, dipertahankan. Hopefully kedepannya bisa lebih membaik lah perekonomian. Wah, ini jawabannya semua sedih. Tapi ya kayak realitanya seperti itu. Kalau untuk orang yang baru mulai, gue juga bingung sih mesti kasih advice apa, karena emang realitinya agak susah ya. Makanya itu yang gue bilang, kalau lo
emang beneran mau masuk, banyakin bikin props. Karena itu yang bakal bikin lu bisa lebih di-hire sama klien. Apa sama outsourcing studio juga gitu. Karena mereka biasanya dikasihnya tuh pekerjaan props. Good tips. Jadi fokusnya ke props dibanding bikin karakter gitu. Nah, ya itu Jordan yang supaya nggak terlalu sedih itu bikin props. Iya, Bikin mungkin props supaya tidak portfolionya ya bisa di-hire lah ya sama outsourcing studio gitu. ya mungkin untuk menambah semangat kita bisa bikin project sendiri, mungkin bareng teman, collaboration atau ya bikin indie sendiri karena sekarang udah berbeda dengan 10 tahun lalu. Aku lihat akses untuk bikin sesuatu yang indie atau menghasilkan IP sendiri jauh lebih mudah sekarang gitu. Hopefully bisa dilihat oleh klien dan kalian bisa landed on good job, ya kan? Ya benar. Or ya kalian bisa push IP kalian sendiri. Mungkin itu sih. Benar. Agree. I guess Penting sih personal project kalau buat yang baru mulai itu harus bikin dan kasih lihat bisa bikin props. variasinya, variasi sketch itu penting. Yes. Ideation. Show that you can think. Yippee. Yes, benar. Oke deh, kita lewat waktunya udah cukup banyak ya. I guess kita bisa end it here, Kohen. Yes. Terima kasih Ken. Thank you so much Ken. Atas. Ya masih banyak sih sebenarnya aku pengen tanya-tanya lagi. Ya. Banyak sih kayak. Banyak banget gitu tadi. Gue mesmerized banget dari tadi liatin Ken punya cara pikir, Ken jelasin satu-satu ini mikirnya kayak gimana, bla bla bla. Itu sangat inspiring banget buat gue sebagai konsep artis, konsep desain juga mungkin. Hopefully it can inspire you guys juga to be a better concept artist, concept design atau anything related I guess. Iya. Mungkin kalau pas Jakarta, yuk ngobrol-ngobrol bareng. Kita nongki brother, kita nongki. Iya. Udah lama nggak ke Jakarta. Yes. Kita bikin event karavan lagi dulu kok, gimana sih? Oke, ayo makan Jordan, ayo datang. Wah, itu tuh. Oke. Reuni. Ada Budi juga nih, Reuni Karavan 101. Iya nih benar. Oke. Oke deh. Thank you banget ya. So much. Thank you banget ya Ken. Thank you juga semua yang udah ikut meramaikan. Thank you yang udah datang. Ya, see you di sharing session berikutnya. Bukannya mau announce next session atau apa ya, Yuki? Next session kita nanti ditunggu dari announcement di Instagram kita aja ya, atau dari sendiri. Oke, siap. Aku nggak boleh spoiler soalnya. Oke. Bye bye. Ya, thank you.